Nah, slide pertama ini sebenarnya ingin mencoba mengurai apa politik hukum munculnya kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian di breakdown atau dengan aturan turunan mulai dari PP 34, 35, 36, dan 37 tentang mulai dari soal TKA, PP 35 bicara soal PKWT, waktu lembur sampai PHK, PP 36 bicara soal pengupahan, dan terakhir PP 37 bicara soal jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Ada pernyataan yang selalu mengatakan bahwa sebenarnya konon Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang tingkat upah buruhnya masih terlalu tinggi. Ada yang banyak mengatakan seperti itu, terutama dari kalangan pemerintah. Konon kondisi ini yang menyebabkan investor enggan masuk ke Indonesia, termasuk juga membuat banyaknya perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan asing, melakukan relokasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu konon karena memang upah buruh di Indonesia. Sekarang coba kita lihat, kalau kita bicara pendekatan data misalnya, kalau teman-teman buka hasil atau report dari satu lembaga yang berbasis di Filipina yang kita sebut dengan National Wage Productivity Commission atau kita singkat dengan NWPC, data yang saya kutip per Maret, besaran upah minimum di Indonesia itu berada di kisaran $121 sampai 304 US dollar, atau rata-rata kalau kita rata-ratakan ya sekitar 212 US dollar. Tapi sebenarnya kalau menghitung apakah upah buruh Indonesia itu masih sangat tinggi atau murah, bukanlah mengambil rata-ratanya, karena yang namanya minimum wage itu pasti bicara soal tingkat upah terendahnya. Jadi kita tidak ambil rata-ratanya, juga tidak mengambil upah tertingginya, tetapi kita mengambil upah terendahnya yang berada di kisaran 121 US dollar. Nah, kalau kita ambil basis data dari National Wage Productivity Commission ini per Maret tahun 2021, ini sebenarnya Indonesia masih bisa kita kualifikasikan memang masih lebih tinggi tingkat upahnya kalau dibanding dengan Bangladesh yang kisaran 96 US dollar, ada Pakistan 98 US dollar, Myanmar 103 US dollar, dan Laos 119 US dollar. Tapi justru Indonesia tingkat upahnya itu malah jauh lebih rendah dibanding Mongolia yang upah terendahnya 160 dolar, Vietnam ada di kisaran 170 US dollar, Kamboja 180 US dollar, Thailand 300 US dollar, apalagi Hong Kong gitu ya, yang tingkat upah buruhnya sudah sampai 1157 US dollar. Jadi anggapan yang mengatakan bahwa upah buruh di Indonesia itu cukup tinggi itu terbantahkan kalau bicara soal data yang dilaporkan oleh National Wage Productivity Commission atau NWPC ini. Jadi saya pikir apa yang selalu didengung-dengungkan bahwa investor enggan masuk ke Indonesia karena upah buruhnya tinggi dan sebagainya itu terbantahkan. Karena faktanya Indonesia bisa kita katakan sebagai negara, terutama di Asia ya, spesifik di Asia Tenggara, yang tingkat upah buruhnya justru hari ini kalau berdasarkan data tersebut itu sangat rendah. Nah ini nanti teman-teman boleh mengambil bahannya nanti di Mbak Kiki yang sudah saya kirimkan. Ini adalah daftar perbandingan upah di beberapa negara ya yang dibuat oleh NYPC di per Maret tahun 2021. Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Laos, Mongolia, sampai yang paling tertinggi di Australia ya, yang tingkat upah buruhnya sudah mencapai rata-rata 3.628 US dollar. Nah yang kedua, upah buruh yang seperti yang saya sampaikan di slide pertama tadi yang dianggap masih terlalu tinggi itu dituding sebagai faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. Ini juga sebenarnya pernyataan yang menurut kita, terutama saya ya, bagi saya adalah pernyataan yang keblinger sebenarnya. Keblinger dalam pengertian tidak ada basis argumentasi atau basis data yang memadai untuk mengatakan bahwa alasan alasan upah buruh itu sebagai penghambat investasi. Karena faktanya kalau misalnya kita kutip dari data World Economic Forum atau WEF ini dalam laporannya yang bertajuk The Global Competitiveness Report di tahun 2017-2018 itu menyebutkan bahwa ada 16 faktor sebenarnya yang menghambat investasi di Indonesia. Nah, korupsi adalah masalah utama atau faktor yang paling tinggi penyebab dari enggannya investasi masuk ke Indonesia, terutama yang sifatnya
FDI ya, atau Foreign Direct Investment atau investasi langsung. Setelah korupsi yang paling tinggi baru kemudian ada faktor inefisiensi birokrasi, ada faktor akses pembiayaan, ada faktor kebijakan yang tidak stabil, instabilitas pemerintah, infrastruktur, regulasi dan tarif pajak, inflasi sampai ke peraturan tenaga kerja yang kesekian. Jadi alasan yang menyebut bahwa investasi terhambat dikarenakan upah buruh itu bisa dibantah dengan data dari World Economic Forum ini. Jadi kalau kemudian kita tarik ke belakang sekitar 5-6 bulan kemarin ketika kita getol-getolnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan penyusunan berbasis Omnibus Bill itu, ya saya pikir kalau kemudian upah buruh yang dikambing hitamkan, ya saya boleh menganalogikan logika rezim di dalam Omnibus Law atau Omnibus Bill Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti ya kepalanya yang gatal tetapi punggung yang digaruk gitu. Itu tidak nyambung sama sekali. Ya kalau kemudian ingin memperbaiki investasi itu, maka sebenarnya yang mesti kita bereskan adalah soal korupsinya sebagai faktor penghambat yang paling tinggi di antara faktor-faktor yang lain. Tetapi kalau kita setback ke belakang di tahun 2019 misalnya, bukannya memperbaiki atau bagaimana cara menanggulangi korupsi, tetapi justru yang terjadi kemudian justru bagaimana menggunting kewenangan-kewenangan lembaga yang justru mendapatkan perhatian atau dukungan publik yang cukup besar dalam hal ini KPK. Kalau teman-teman masih ingat soal revisi undang-undang KPK, termasuk juga kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa undang-undang yang sebenarnya tidak relevan dengan soal bagaimana mempermudah investasi masuk. Undang-undang Mahkamah Konstitusi, masih ingat juga dengan undang-undang pertambangan yang direvisi 2020 kemarin, 3 2020, dan terakhir di Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020. Jadi saya pikir dua alasan yang selalu dianggap sebagai penghambat investasi, termasuk juga enggannya investor masuk, terjadinya relokasi besar-besaran oleh terutama perusahaan asing, itu adalah alasan-alasan yang klise dan sebenarnya ya itu tadi yang saya bilang, kalau saya boleh analogikan ya kalau kemudian kepalanya yang gatal justru punggung yang digaruk, tidak nyambung sama sekali. Nah ini kawan-kawan nanti boleh lihat sendiri. Ini adalah kutipan yang saya ambil dari data World Economic Forum. Faktor-faktor penghambat investasi menurut World Economic Forum di tahun 2017-2018. Ada korupsi, inefisiensi birokrasi, dan seterusnya. Nah, ada soal juga kalau bicara soal politik hukum ini, di mana peran negara dalam kebijakan perburuhan, khususnya pengupahan, itu memang semakin terpinggirkan. Jadi kawan-kawan jangan menganggap PP pengupahan yang sekarang, yang 36 2021, itu baru muncul belakangan ini setelah diundangkan pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sebenarnya soal konsepsi upah murah, terutama bagaimana meminimalisir peran negara, itu sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Sebagai contoh misalnya ketika tahun 2015 munculnya PP 78 tahun 2015, itu juga adalah rangkaian sebenarnya bagaimana kebijakan pengupahan itu ingin kemudian dipisahkan dari kebijakan negara. Apa konsekuensinya kalau kemudian kebijakan pengupahan itu semakin dipinggirkan dari peran negara? Maka negara dalam hal ini sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap konstitusi, terutama konstitusi yang memerintahkan agar konsepsi pengupahan itu dilakukan secara layak demi kemanusiaan, itu kemudian semakin dipinggirkan. Jadi itu belum bicara soal bagaimana kemudian peran serikat pekerja atau serikat buruh yang semakin dipangkas, sehingga ada relasi antara pengusaha dan pekerja yang lebih bersifat individual keperdataan. Ini nanti akan kita urai di secara norma di dalam PP 36 2021. Saya sebenarnya tidak ingin dianggap terlalu legalistik ya, tidak ingin dianggap terjebak dalam pembahasan pasal per pasal, ayat per ayat di dalam PP 36 2021, tetapi ya mau tidak mau karena kita berada di dalam ruang itu, sedikit banyaknya juga akan mengulas. Ini akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Nah, dalam konteks upah murah sebenarnya tidak bisa juga kita lepaskan dari soal PHK, bicara soal pesangon. Itu karena itu dua hal yang berbanding lurus gitu ya. Kawan-kawan mungkin besok di hari Jumat dan di hari Sabtu akan membahas itu, termasuk juga soal apa relevansinya dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Sebagai contoh, jangan-jangan saya sedikit menyinggung soal JKP ya, jangan-jangan JKP itu disiapkan hanya untuk mengantisipasi memang
ya tingkat PHK ya akan semakin masif begitu. Kalau teman-teman, kawan-kawan masih ingat di masa SBY munculnya desain bantuan langsung tunai, itu kan sebenarnya sudah diprediksi di hilirnya. Pemerintah sudah memprediksi bahwa akan banyak kemudian masyarakat yang semakin miskin dikarenakan BBM atau subsidi BBM yang dicabut, maka disediakanlah skema bantuan langsung tunai. Saya menduga jangan-jangan JKP itu misalnya ya memang disiapkan untuk mengantisipasi PHK. Jadi pemerintah sebenarnya sudah tahu bahwa PHK akan semakin masif pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan PPPP turunannya. Nah, logika yang saya pakai sebenarnya adalah ya kemudahan PHK termasuk pemangkasan pesangon itu pasti berbanding lurus dengan upah murah. Di mana logiknya? Ya kalau selama angkatan kerja itu melimpah dan angka pengangguran itu masih terlalu tinggi, maka saya meyakini ya praktek upah murah akan terus terjadi gitu. Saya sebagai contoh misalnya waktu saya kuliah dulu di Makassar, ada seorang kawan yang bekerja mengangkat atau mengantarkan galon di satu industri rumahan gitu ya, pengisian galon itu. Terus saya tanya, kamu digaji berapa? Dia bilang, saya nggak digaji berapa, saya nggak dapat upah ya. Yang pasti saya bisa makan minum. Nah, logika itu kalau kita tanamkan dalam kondisi sekarang bahwa semakin banyak kemudian angkatan kerja, semakin panjang barisan pengangguran, maka saya yakin praktek upah murah itu pasti akan semakin merajalela, akan terus terjadi. Karena orang berpikir ya daripada saya tidak bekerja, mending saya terima pekerjaan yang kendati pun upah murahnya di luar batas-batas kemanusiaan. Kira-kira begitu logiknya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kita baca sebenarnya itu ada sekitar 18 perintah untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Kalau dalam bahasa hukum itu kan dalam itu berarti boleh diatur sekaligus. Nah, jadi ada 18 perintah pengaturan dalam PP. Nah, itulah kemudian yang di follow up oleh pemerintah, termasuk di dalam membuat PP turunan terkait dengan perburuhan. Ada PP 34, 35, 36, dan 37. Yang keseluruhannya itu basisnya memang berada dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, satu PP diperintahkan untuk diatur dengan berarti dia harus punya PP tersendiri. Tidak boleh diatur dalam PP yang lain sekaligus, yaitu PP tentang istirahat panjang di perusahaan tertentu. Nah, yang saya mau bilang sebenarnya begini. Kenapa harus diatur melalui PP begitu? Kalau kawan-kawan mencermati politik hukum di Undang-Undang Cipta Kerja itu, terutama perubahan di Undang-Undang 13 2003 di kalau nggak salah di pasal 81 itu, ada kecenderungan kalau kemudian pengaturan melalui PP itu memang sebagai upaya untuk mengelabui buruh, tanda petik ya, sebagai protes akibat protes yang meluas. Jadi semacam kompromi atau kompensasi pemerintah karena gerakan penolakan terhadap omnibus Undang-Undang Cipta Kerja itu meluas, yang kemudian juga dipimpin oleh teman-teman buruh di dalam proses penolakannya, maka kemudian hal-hal yang dianggap berakses terhadap perdebatan dan penolakan-penolakan oleh teman-teman buruh terutama itu kemudian coba dipolitisasi untuk diatur di dalam PP. Kenapa mesti PP? Kenapa nggak diatur dalam undang-undang? Kan begitu logika hukumnya. Sebagai contoh misalnya begini. Dewan Pengupahan itu klausul-klausul sebagaimana yang sebelumnya diatur di Undang-Undang 13 2003 itu kemudian dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dihapuskan, kemudian dimunculkan kembali melalui PP. Saya menduga pengaturan Dewan Pengupahan ini sebagai contoh ya, pengaturan Dewan Pengupahan yang kemudian diatur melalui PP misalnya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah. Kan kalau skema sekarang, bahkan setelah PP 78 2015 pun sebenarnya Dewan Pengupahan praktis dinegasikan peran-perannya yang selama ini cukup signifikan ya, kalau bicara soal, misalnya kalau kita bandingkan dengan Permenaker Trans 13 2012 yang lalu, peran Dewan Pengupahan yang dimana ada unsur buruh di dalamnya untuk melakukan survei terhadap komponen, ada 60 komponen berdasarkan Permenaker Trans 13 2012 itu yang kemudian disurvei, kita datang ke pasar-pasar, kita mau survei harga-harga, kemudian itu yang kita rekomendasikan untuk ditetapkan di dalam upah minimum di tahun berikutnya.
itu kemudian coba digunting, coba diminimalisir atau coba dinegasikan di dalam PP 78 2015. Nah, ini pula kemudian semangatnya yang dibawa ke Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk di dalam aturan turunannya di PP 36 2021. Nah, Dewan Pengupahan itu kemudian sesuatu atau hal yang tidak diharapkan sebenarnya. Cuman karena memang agar protes itu tidak terus-menerus dilakukan secara bergelombang dan semakin masif, maka dibuatlah ketentuan peraturan pemerintah yang juga mengakomodasi soal Dewan Pengupahan. Kalau kawan-kawan membaca sejauh mana kewenangan Dewan Pengupahan sebagaimana diatur dalam PP, sebenarnya itu tidak punya kewenangan yang cukup signifikan kalau bicara soal Dewan Pengupahan secara kelembagaan. Nah, kenapa kemudian dia diatur melalui PP? Dikarenakan ya bisa saja di kemudian hari, karena PP itu kan sifatnya subjektif, kekuasaan eksekutif ya, subjektif presiden ya. Kalau di dalam teori perundang-undangan, PP itu sebenarnya serupa dengan keputusan presiden yang sifatnya basic, tetapi itu kemudian dibuat secara rekeling agar dia berlaku secara umum. Nah, karena dia subjektif eksekutif, subjektif presiden, ya kapan-kapan kalau hari ini dibuat PP-nya, besok bisa saja kemudian ditetapkan PP yang baru. Bisa saja kemudian PP itu dicabut, ya tergantung kemauan subjektif dari presiden. Nah, itu kemudian konsekuensi kenapa kemudian banyak hal-hal yang menurut kita prinsipil itu kok justru diatur melalui PP. Kalau kita bandingkan ketika itu diatur melalui undang-undang, maka skema perubahannya pun sebenarnya, meskipun kita juga meyakini ya DPR ya wajahnya serupa aja dengan pemerintah gitu, tetapi setidak-tidaknya jauh lebih sulit merubah undang-undang dibandingkan dengan PP. Ya, kalau diatur melalui PP maka akan mudah diadaptasi atau fleksibel sesuai dengan kepentingan rejim dan pemodal. Nah, kalau kemudian kelompok oligarki itu kelompok pemodal, kawan-kawan kalau ngecek misalnya di DPR 570 anggota DPR itu ya 45% sampai 50% sebenarnya adalah pengusaha begitu ya. Jadi kita tidak bisa berharap kalau kemudian buruh itu memiliki regulasi yang memihak kepentingan buruh kalau mayoritas anggota DPR-nya juga adalah pengusaha. Ya, ke depan mungkin diskusi yang berbeda ya. Ke depan juga teman-teman mesti mencoba mendesain bagaimana ya buruh juga harus mengambil alih peran-peran kepemimpinan itu, bertarung di lokal ataupun di nasional.